Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin bahas mengenai resiko memiliki intuisi tinggi nggih. Barangkali panjenengan ini merasa intuisinya tinggi, kemudian sama dengan apa yang saya sampaikan, silakan disimak ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi beban bagi panjenengan ya, jadi tahu kenapa kok bisa begini. Monggo disimak. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, selain saya ingin membahas mengenai resiko orang yang memiliki intuisi tinggi, saya juga akan menyampaikan solusinya nggih, agar yang mungkin sedang merasakan ini bisa menjadi referensi panjenengan untuk menentukan sikap nggih. Nah, orang yang sering memiliki intuisi tinggi itu seringkali merasakan, memahami, mengetahui sesuatu hal tanpa melalui proses logika yang biasa. Dan meskipun intuisi bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, tapi ada resiko sosial dan juga emosional yang menyertainya. Nah, resikonya itu apa saja sih? Nah, yang pertama dulur, dianggap sok tahu. Mungkin panjenengan pernah ndak kalau panjenengan punya feeling yang kuat kemudian mengutarakan dianggap sok tahu. Orang dengan intuisi tinggi ini kerap mengungkapkan hal-hal yang belum disadari oleh orang lain. Nah, ini yang menyebabkan orang mengatakan sok tahu. Padahal dia mengungkapkan sesuai dengan kata hati atau naluri yang kuat karena mereka bisa merasakan kebenaran yang belum terungkap. Nah, orang lain yang belum tahu faktanya mungkin merasa tersinggung dengan perkataan orang yang memiliki intuisi tinggi atau mungkin terganggu dengan pengetahuan yang dia sampaikan. Nah, makanya kadang dianggap sebagai orang yang sok tahu. Kan ada ya mungkin dalam suatu pertemanan seseorang yang feelingnya ini kuat banget mengungkapkan sesuatu yang terkadang tidak berhubungan dengan teman-temannya, tetapi ketika dia mengungkapkan ini bikin teman-temannya tidak nyaman atau mungkin ada yang tersinggung karena merasa karena memang belum terbukti jadi dijudge nih, kamu sok tahu. Padahal dengan berjalannya waktu apa yang dia ucapkan ini memang benar-benar terjadi, hanya saja istilah indisi ya mendahului ya, jadi ya dianggap sebagai orang yang sok tahu. Kemudian resikonya lagi yang kedua itu dianggap mendahului Tuhan. Basa Jawa ndisi kersa. Ketika intuisi menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan atau suatu peristiwa yang belum terjadi, ini biasanya dianggap sebagai mendahului takdir atau dinilai sebagai orang yang percaya diri seolah-olah mengetahui rencana Tuhan. Padahal bagi si pemilik intuisi itu adalah suara batin yang muncul secara alami, bukan klaim atas kuasa ilahi. Contohnya nih ya, seorang anak kecil yang dia itu nalarnya saja belum nyampe ya, tetapi dia bisa berkata-kata sesuatu yang memang orang banyak mengalami atau orang banyak tahu ya. Dan orang kaget, ini anak kecil tapi kok tahu ya yang seperti ini ya. Padahal kalau dinalar pikirannya itu belum sampai. Tapi ketika berbicara seperti itu dan terjadi nyata, maka kira-kira bagaimana penilaiannya? Apakah si anak kecil ini mendahului Tuhan? Kan tidak. Dia berkata sesuai dengan apa yang dilihat atau sesuai dengan suara batinnya yang mungkin dia sendiri tidak paham. Tetapi yang keluar dari mulutnya ini benar-benar mengandung pesan. Nah, contohnya seperti itu dulur. Tapi masalahnya zaman sekarang memang banyak orang yang mengaku-ngaku tahu padahal tidak tahu. Tetapi orang yang bijak itu tidak langsung mengomentari orang yang menyampaikan sesuatu sebelum memahami isi dari penyampaiannya.
Nah, resiko yang ketiga, orang yang intuisinya tinggi itu dianggap sebagai orang yang ngawur atau halusinasi, utawa bahasa Jawa niki ngladur. Nah, mengapa? Karena intuisi itu tidak selalu bisa dijelaskan dengan rasional atau ilmiah. Jadi, banyak yang menganggapnya sebagai omong kosong, delusi, atau bahkan halusinasi. Apa yang dirasakan oleh si intuitif seringkali tidak masuk akal di permukaan, sehingga mudah sering disalahpahami oleh orang yang berpikiran logis, ya, sangat logis atau skeptis. Biasanya orang yang memiliki intuisi tinggi itu dianggap sebagai peramal, dukun, atau yang lain lah ya. Ngejasnya selalu seperti itu. Padahal dirinya sendiri kalau memiliki intuisi tinggi tentunya tidak mau ya dianggap sebagai seorang peramal, indigo ataupun yang lainnya. Tidak semuanya dulur, orang yang memiliki intuisi tinggi itu memanfaatkan ketajamannya untuk suatu komersil. Tapi ya gimana, masyarakat kita itu selalu memandang sesuatu hal itu, orang kalau punya kelebihan selalu dikait-kaitkan dengan hal negatif, dengan sesuatu yang konotatif. Jadinya nggak nyaman kan, akhirnya ketika punya kelebihan ya banyak yang diam daripada dianggap sebagai orang yang halusinasi, ngawur ataupun geladur. Mending diam, yang penting dirinya selamat, sudah gitu aja, daripada banyak perdebatan, daripada menjelaskan sesuatu yang sia-sia panjang kali lebar tapi tidak ada titik temunya. Kemudian resiko yang keempat itu dianggap sebagai ancaman. Orang yang memiliki intuitif tinggi dulur itu kan bisa menangkap kebohongan, niat yang tersembunyi, atau sesuatu yang tak nampak tapi bisa dibaca, bahkan energi negatif dari orang lain. Nah, hal ini yang bisa membuat menjadi cermin bagi orang-orang yang menyembunyikan sesuatu. Jadi kayak yang dia tahu nih aku ini siapa, niatku gimana. Bagi orang-orang yang menyembunyikan sesuatu, akibatnya mereka dimusuhi atau dijauhi karena dianggap bisa membaca terlalu dalam atau membongkar sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Dengkinya itu dibalut dengan kata-kata yang menjatuhkan supaya banyak yang memusuhi karena dianggap ancaman. Kelebihannya ini dianggap sebagai ancaman. Kemudian resiko yang kelima itu tidak disukai banyak orang. Loh, kok bisa? Dulur, intuisi yang tajam itu sering membuat seseorang terlihat berbeda. Nah, perbedaan ini yang bisa memunculkan rasa tidak nyaman, iri, atau takut di lingkungan sosial. Karena tidak bertindak mengikuti arus umum ya, berbicara ataupun bertindak berdasarkan perasaan terdalam, orang yang punya intuisi tinggi ini bisa dikucilkan ataupun dijauhi ya, ataupun disalahpahami, terutama di lingkungan yang mengutamakan atau mementingkan formalitas, logika ataupun pencitraan. Jadi lingkungan yang banyak bertopeng ini tidak menyukai orang yang memiliki intuisi tinggi. Makanya kalau ada orang yang pendiam ya, gak banyak tingkah ya, tapi kok malah dibenci, tidak disukai, dicari-cari kesalahannya, bisa jadi orang itu paham loh, tahu loh dengan orang-orang di sekitarnya ya, padahal dia hanya diam tapi sudah dikucilkan. Kan aneh ya dulur, malah sing gawe ini adol omongan ya, melayu rono melayu rene, suka menyebarkan informasi di suatu lingkungan, tapi malah disukai daripada orang yang diam tapi berisi. Nah, lingkungan tersebut ciri-cirinya adalah lingkungan yang suka dengan pencitraan, tidak menyukai orang yang memiliki kelebihan ya, utamanya orang-orang yang memiliki intuisi tinggi. Nah, kalau sudah begitu, terus solusinya gimana ya?
Kelebihan kan kadang bukan kita yang mau, kadang memang kita itu juga nggak tahu kenapa aku bisa seperti ini padahal tidak mempelajari. Ada ya mungkin dari sebagian panjenengan bisa memahami apapun, bisa merasakan, bisa tahu tetapi tidak berani mengungkapkan ya. Juga terkadang bingung harus gimana, karena kadang saat berkata jujur sesuai nalurinya itu dianggap ya seperti yang saya sampaikan ini resikonya. Terus gimana solusinya? Yang pertama itu nggih dulur, panjenengan harus mengenali dan menerima karunia tersebut nggih. Matur suwun Gusti, kula diparingi rasa peka yang tinggi. Ini tidak lain adalah bentuk perlindungan Tuhan kepada panjenengan. Karena dulur, orang kalau sudah peka, sudah merasa ketika ada sesuatu yang akan terjadi padanya itu sudah bisa antisipasi. Paling tidak menghindari hal-hal yang membuatnya celaka. Kemudian solusi yang kedua nih ya, pilih kapan dan kepada siapa menyampaikannya. Tidak semua hal itu harus diungkapkan dulur, sebagian cukup untukmu dan semesta saja. Kemudian jaga energi dan batasan diri. Tidak semua yang panjenengan rasakan itu milik Anda gitu dulur, bisa jadi itu milik sekitar. Lalu berikutnya, jangan membela diri, tumbuhlah diam-diam. Dulur, diam itu bukan berarti lemah, tapi tempat benih-benih kebijaksanaan tumbuh. Berikutnya, temukan komunitas yang sejiwa. Dulur, kalau panjenengan perhatikan, pernah nggak tahu kalau burung itu terbang bersama dengan sejenisnya? Mereka akan terbang bersama dengan jenis yang sama. Tapi ini bukan tentang burung. Dan yang terakhir, latih intuisi dengan hikmah. Ingat nggih dulur, intuisi tanpa kebijaksanaan bisa tajam tapi melukai. Dulur, intuisi adalah bahasa halus dari Tuhan kepada jiwa-jiwa yang tenang. Tidak semua orang mampu memahaminya, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah panjenengan bisa merawatnya dengan syukur dan kehati-hatian. Tak perlu keras, cukup terang. Saya Fitrika, salam rahayu.